Halo, selamat datang ke Baca Saya. Kali ini mobil kesayangan semua kalangan di Indonesia mendapat versi yang baru. Karena ini adalah sebuah Honda HR-V tipe SE tahun 2023. HR-V ini sejak pertama keluar menjadi kesayangan banyak kalangan di Indonesia, mulai dari anak muda hingga bapak-bapak, ibu-ibu, itu semua mereka sangat sayang dengan mobil ini. Dan ini menurut saya menjadi salah satu ciri-ciri penerusnya sebagai mobil segala rakyat, itu seperti yang dulu menjadi yang mengisi tugas itu adalah Honda Jazz. Karena dulu Honda Jazz juga disayangi anak muda, ibu-ibu, semua kalangan. Dan kini Jazz telah hilang, namun mobil ini masih sukses dari baru sampai sekarang. Ya, jadi pada tahun 2021 akhir, itu HR-V mendapat model baru seperti ini. HR-V generasi pertama, itu yang bentuknya seperti ini, dulu dirilis sekitar 2000-an awal, dan itu hanya tersedia lewat importir umum. HR-V generasi kedua adalah yang menjadi HR-V paling sukses. Itu pertama dikeluarkan sekitar 2015-an, bentuknya seperti ini, sangat membulat. Dan pada 2021 muncul model baru yang akhirnya bentuknya seperti ini, yang bentuknya sedikit lebih tajam-tajam dan mengotak daripada yang generasi sebelum ini. Jadi ya, pertama kita mulai dari depan. Untuk sistem lampu, dia ini sudah full LED dengan LED bar sebagai lampu sein dan LED multireflektor sebagai lampu utama dan juga lampu dim. Dan karena ini tipe yang SE, dia mendapatkan lampu sein yang LED running atau sequential. Dan ini hanya tersedia di tipe SE dan atasnya yaitu RS. Sedangkan tipe-tipe di bawahnya seperti E dan S itu hanya LED bar statis atau biasa. Dan untuk grill, dia ini kurang lebih sama dengan semua tipe di bawahnya, hanya beda dengan yang RS. Karena yang RS motifnya agak sedikit seperti diamond dan ada hitam glossnya seperti ini, sedangkan ini hanya garis biasa dan sewarna body. Lalu di bawahnya juga ada fog lamp LED bar, dan ya sisanya airdam dan aksen silver ini. Ya, jadi ini ruang mesinnya dicat sesuai warna body, dan untuk mesinnya sendiri tidak ada covernya. Namun dia juga dilengkapi dengan peredam, tapi tidak ada per hidrolik atau semacam apapun. Nah, mesinnya ini kurang lebih sama seperti generasi yang sebelum ini, yaitu 1500 cc, inline 4, naturally aspirated untuk tipe yang SE ini dan semua tipe di bawahnya. Ini membuat tenaga 119 horsepower dan torsi 145 Nm. Mesin dari generasi sebelumnya itu mesin untuk tipe tertinggi diberi perbedaan. Pada generasi sebelumnya dia merupakan mesin 1800 cc NA. Pada generasi ini tipe tertinggi yaitu RS diberi mesin berbeda juga, yaitu 1500 cc juga, namun diberi turbo, sama seperti misalnya CR-V turbo atau Civic turbo. Dan itu bisa dibayangkan sebagai mobil HR-V yang ringan ini dipadukan dengan mesin yang bertenaga, itu banyak orang mengatakan menjadi mobil yang cukup asik dikendara. Namun untuk tipe SE dan di bawahnya hanya dapat 1500 cc biasa seperti angkatan sebelumnya. Untuk velg dia juga beda per tipe ya. Kali ini Honda cukup niat dari tipe S yang seperti ini, dan ini kurang lebih mirip juga dengan tipe E. Hanya saja di tipe S itu dia ada lingkaran silvernya. Tipe SE pun diberi velg lebih berbeda, dia juga satu ukuran di atas yang tipe E biasa, dimana ini adalah sebuah velg ring 18 inci alloy dan single tone gunmetal, dan juga motifnya beda dengan yang tipe E ataupun yang S, dan itu yang ring 17. Dan ini menggunakan ban Bridgestone Alenza dengan profil ban 225/50R18. Lalu untuk kaca spion, dia covernya warna body dan juga ada terintegrasi dengan lampu sein LED. Dan spion ini bisa dikatakan cukup besar ya, terutama jika dibandingkan dengan misalnya CR-V saja yang ukuran bodi lebih besar, spionnya masih lebih pipih ketimbang ini yang cukup tinggi. Lalu untuk door handle, dia sewarna bodi juga, dan juga ada akses keyhole dan smart key. Sekarang kita akan lihat ke bagian dalam. Ya, jadi sebelum kita masuk, kuncinya bentuknya seperti ini. Kurang lebih sama dengan Honda-Honda lain yang seangkatannya, termasuk CR-V atau Civic. Dan dia juga ada tombol lock, unlock, dan untuk di hold ini dia remote start.
Nah, ini fitur yang cukup impresif bisa tersedia di mobil sekelas HR-V, karena sebelum ini bahkan mobil CR-V saja yang di atas tidak mendapatkan fitur ini. Namun sekarang ini tersedia di mobil ini, dan ya juga ada tentu saja kunci besinya. Ya. Dan oh ya, spionnya juga auto folding sesuai dengan kunci. Nah, sekarang kita masuk, dan untuk door trim dia ini atasnya plastik, bawahnya sampai bawah plastik sih. Namun untuk armrest dan aksen dekat door handle ini dia kulit berwarna hitam, di bawahnya juga ada aksen silver. Dan ini silver yang sama seperti yang ada di door handle ini. Door handle ini juga mirip Civic baru ya, yang melingkar gitu. Dan ya di panel switches dia ini piano black, dan ada switch untuk electric mirror dan electric adjustment, central lock, window lock, dan juga power window yang auto hanya sisi driver. Di bawahnya juga speaker, bottle holder, dan tray. Untuk pengaturan jok sisi driver dia masih manual. Ada pengaturan ketinggiannya juga, dan setelah ini recline semua tentu saja lengkap. Lalu ada dekat driver footwell, tuas untuk kap mesin dan tangki bensin. Di atasnya tempat penyimpanan. Di atasnya lagi 2 blank switch, 3 sih, 2,5. Ada tombol untuk mematikan traction control, parking sensor, serta safety feature untuk Honda Sensing yang bisa diatur lewat MID, tombolnya dari sini. Di atasnya ada aksen silver yang sama seperti di pintu, dan juga kulit yang sama di pintu juga. Sedangkan panel dashboardnya sendiri masih plastik. Iya, keseluruhannya masih plastik. Lalu juga ada kisi AC yang bentuknya ini cukup unik ya. Satu kisinya itu ngikut bergerak, tapi bentuknya dia kotak. Pada umumnya kan rata-rata yang ikut gerak itu bulat, tapi ini kotak. Dan juga ada pengaturan untuk arah semburannya. Dan ya, sebelah untuk tombol engine start stopnya di sebelah kanan setirnya. Dan sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Ya, mobil ini sama seperti semua Honda lain yang menggunakan mesin 1500 cc ini, dia ketika nyala emang suaranya cukup senyap. Ketika disebelahin dengan mobil lain, orang kadang menyangka mobil ini tidak nyala. Ini pengalaman pribadi. Dan ya, untuk setirnya dia 3 palang dengan gak ada aksen sama sekali, tapi dia dibalut dengan kulit hitam, dan juga ada berbagai macam switches. Di sebelah kiri ada audio steering switch, volume, source, drive, dan untuk Bluetooth telepon. Sedangkan di palang kanan ada tombol-tombol untuk cruise control dan lane keep assist, serta dengan adaptive cruise control. Ya, mobil ini sudah lengkap Honda Sensing-nya, termasuk lane keep dan juga adaptive cruise control. Namun untuk adaptifnya di mobil ini dia menggunakan kamera. Berbeda dengan misalnya Accord yang dia menggunakan radar cruise control yang pakai sonar, yang bisa membaca jarak dari sinyal. Sedangkan di HR-V ini hanya menggunakan kamera biasa. Namun ya, dia lebih impresifnya lagi di HR-V angkatan ini. Semua tipe mulai dari paling rendah S sampai dengan RS itu semuanya dilengkapi dengan Honda Sensing. Dan tentu saja mobil ini bukanlah sebuah pengecualian. Dan seperti biasa ada tuas sebelah kanan untuk perlampuan dengan posisi yang selalu di auto. Untuk off bisa diputar ke atas, namun dia kembali ke auto juga akhirnya. Dan juga ada fog lamp. Di tuas yang sama juga ada tombol untuk Honda Lane Watch yang menyambung ke kamera di spion kiri untuk menunjukkan blind spot yang bisa ditampilkan di head unit. Sebelah kiri ada untuk wiper dengan intermittent yang bisa di-adjust interval waktunya. Juga ada pedal shift kalau menaikkan kiri menurunkan, plastik. Dan ya, di instrumennya dia ini masih setengah-setengah ya, setengah digital, setengah analog. Untuk speedometer dan tachometer masih analog tentu saja, masih jarum. Dengan speedometer mentok di 220 dan tachometer mentok di 8000, redline-nya sekitar 6700-an. Dan di tengah ada MID yang sudah TFT ya. Dan ya di MID cukup lengkap ya. Dia ada individual door warning, tentu saja lengkap dengan bagasi. Dan juga di home screen sendiri ada range sisa bahan bakar, average fuel consumption, real time average fuel consumption, trip A, trip B, outside temperature, odometer, dan meter bensin. Dan untuk ngatur safety juga menggunakan tombol yang tadi saya katakan di sini. Dia ini bisa diatur untuk lane departure warning dan juga front collision mitigation yang membaca dari depan. Dan hanya 2 itu saja, itu bisa dimati nyalakan. Dan ya, dia ini instrumen sama seperti tipe-tipe yang dibawanya. Sekali lagi yang beda hanya di RS sendiri.
dimana RS itu sudah full TFT. Dan ya, dia juga ada kisi AC di sebelah kiri instrumen dan 2 lagi sisi penumpang. Dan ini salah satu perbedaan desain ya dengan HRV lama, yang jika Anda bisa ingat itu sisi penumpangnya cukup unik, kisi AC ada 3, tapi sekarang sudah kembali normal lagi dengan hanya ada 2. Dan ya, sun visor sisi driver dilengkapi dengan lampu bohlam dan vanity mirror, tapi tidak, ada card holder di sini. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan pindah ke sebelah sana. Oke, lanjut di sisa interiornya. Dia di roof panel ada 2 lampu baca ya, dan dia LED berwarna putih, dan ini nyatu dengan lampu kabin yang bisa diatur juga sesuai pintu terbuka atau off on biasa. Kaca tengahnya ini sudah diganti oleh pemilik ya, menjadi yang lebih luas, tapi ini masih tetap day night view mirror biasa seperti bawaan pabrik ya. Dan untuk head unit dia ini kurang lebih sama dengan Honda di angkatan ini juga, salah satunya adalah City Hatchback. Dan ini itu dia menjadi salah satu pembeda juga dengan tipe di bawahnya, di mana tipe E biasa itu dia head unitnya 1 inch lebih kecil ketimbang SE ini. Head unit sendiri ada input radio, USB, Bluetooth telepon, dan settings. Di apps-nya ini dia bisa sambungkan dengan Apple CarPlay, tapi harus by kabel. Dan ya, kurang lebih itu saja sih. Ya, lalu di bawahnya head unit ada tombol untuk hazard warning, dan sepanjang dashboard ini impresifnya ini dibalut dengan kulit, jadi terkesan cukup mewah rasanya. Dan di bawahnya juga ada aksen silver yang sama seperti di pintu. Dan di bawah tombol hazard tadi ada pengaturan untuk AC sudah digital dengan 3 knop, dan ini juga sama mirip-mirip dengan Honda lainnya di angkatannya, salah satunya Civic misalnya. Dan dia ada untuk pengaturan fan speed di knop paling kiri, dan di dalamnya ada tombol untuk on off AC sendiri. Di kanannya ada mati nyalain AC, air conditioningnya dingin panas. Kanannya ada tombol untuk sirkulasi udara. Tengahnya ada knop untuk mengatur mode arah semburan lengkap dengan front defogger, tapi tombol tengahnya kosong. Kanannya lagi ada tombol untuk front defogger, rear defogger. Paling kanan knop untuk mengaturkan temperatur. Dan di tengah-tengahnya tombol untuk auto. Paling kanan tombol untuk max cool yang sesuai dengan namanya, membuat mobilnya menjadi sedingin mungkin, alias mode masuk angin. Di bawahnya ada tray tempat penyimpanan terbuka, dan kiri kanan ada input untuk USB biasa. Ini bisa untuk ngecas. Lalu di bawahnya masih ada aksen silvernya lagi yang melingkar seperti ini. Dan di tengah ada aksen piano black yang melingkar di tuas transmisi. PRND, S, dan S ini mode yang bisa Anda gunakan pedal shiftnya. Dan di belakang sini juga ada tray yang cukup luas beserta dengan power outlet 12 volt. Belakangnya lagi ada 2 buah cup holder, dan sebelah kanan ada tombol untuk aircon, hill descent control, electric parking brake, dan brake hold. Di belakangnya lagi ada konsol tempat penyimpanan sekaligus armrest yang dibaut kulit. Dan kursinya ini seperti Anda bisa lihat, dia ini nggak sepenuhnya kulit, hanya di bagian luarnya. Untuk bagian tengahnya ini dia masih fabric biasa. Lalu juga ada glove box yang sudah soft opening, dan tidak ada lampu, tapi sudah soft opening. Dan ya, untuk sisi AC juga sama seperti sisi driver, di sini bisa diatur arah semburannya. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Sun visor sisi penumpang juga dapat vanity mirror serta lampu bohlam. Dan uniknya juga sisi penumpang juga dapat card holder. Lalu di tengahnya, di atap ini ada sunroof. Sunroof yang menjadi salah satu hujatan netizen ketika mobil ini keluar, karena sunroof ini kaca mati, alias tidak bisa dibuka. Dan ketika visornya ditutup pun, ini kain yang istilah kata masih agak tembus pandang. Jadi panasnya itu masih bisa nembus. Mungkin tidak terlalu terlihat di kamera, tapi ini kain tidak lebat seperti kain biasa yang menutupi semua sinar matahari. Ini sebagian matahari yang masih bisa nembus. Jadi ya, ini sunroof yang pelaksanaannya bukan yang terbaik terus terang. Jadi sekarang kita akan pindah ke bagian belakang. Yap, lalu di bagian belakang HR-V ini. Ini salah satu perbedaan dengan angkatan HR-V sebelum ini itu headroom-nya. Karena terus terang di HR-V lama saya bisa duduk di sini dengan cukup luas, sedangkan di HR-V baru ini kepala saya agak mentok. Namun ini memang ketika saya duduk tegap, jika saya selonjoran sedikit juga kepala saya nggak kena. Cuman headroomnya memang nggak impresif, terutama karena bentuk HR-V yang baru ini dia belakangnya sloping roof seperti
seperti GLE Coupe misalnya gitu kan. Tapi ya duduk di sini cukup nyaman, terutama dari segi legroom. Walaupun mobil ini panjangnya hanya sekitar 4,2 meteran, dia ini legroom belakang dan legroom depan sangat luas seperti yang Anda bisa lihat ini 10 jarian lebih. Dan tinggi saya 175 cm dan saya bisa duduk cukup nyaman di mobil ini asalkan gak duduk tegak. Di belakang sendiri ada akomodasi 2 buah kisi AC di konsol tengah yang bisa ditutup juga arah semburannya dan juga bisa diatur arah semburannya naik turun kiri kanan. Di bawahnya lagi ada tray biasa dan di tengah ada armrest dengan 2 buah cup holder. Cuma armrestnya agak jatuh tuh. Tapi ya masih bisa duduk dengan cukup nyaman. Dan untuk di door trim itu dia di bawah speaker sehingga cup holder atau bottle holder dipindahkan ke atas dekat panel switch power window ini. Dan ya ada 2 buah seat back pocket tentu saja seperti biasa. Dan nah, ini adalah hujatan lain dari netizen dan ini masih menyambung ke sunroof. Karena di depan sunroofnya ini dia kaca mati. Itu sebagian besar alasannya karena di belakang juga ada sunroof. Dan ini lebih menyebalkan lagi cara bukanya karena di depan kainnya masih tembus pandang. Di belakang kainnya itu seperti origami, harus dibuka seperti ini. Dan ini baru sisi kiri, masih ada sisi kanan seperti ini. Dan ketika Anda membuka 2 ini, Anda harus mengkonsumsi bagian bagasi atau bagian manapun untuk menyetor 2 lembar kain ini. Ya minimal sih ini kain yang tidak tembus pandang seperti depan, tapi ini masih saja cara yang sangat tidak efektif. Sehingga menurut saya memang meletakkan 2 buah sunroof di mobil ini yang sependek ini cukup sebuah pilihan yang terpaksa. Sedangkan saya rasa jika hanya ada sunroof depan yang bisa dibuka kacanya, itu bisa lebih memuaskan konsumen menurut saya secara pribadi. Tapi ya, ini juga kaca mati. Jadi memang ini menurut saya pribadi bukanlah pilihan terbaik dari Honda. Dan untuk sunroof ini dia hanya tersedia di tipe SE dan atasnya yaitu RS. Untuk tipe E tidak dapat. Dan ada lampu kabin. Nah ini menurut saya hal yang bagus. Menurut saya ini memang agak gimmick tapi lucu. Ini lampu yang menggunakan switch-nya itu sensor. Jadi sebentar. Jadi dia tidak menggunakan switch biasa, melainkan kita tap saja sensor membaca tangan atau jari itu dia mati nyala. Dan di sekitar lampunya pun juga ada sedikit aksen silver seperti di pin dan dashboard. Itu sebuah sentuhan kecil tapi cukup bagus. Dan ya, itu kurang lebih di belakang saja. Dan karena ini mobil memang tidak terlalu panjang, tentu saja hanya ada 2 barisan dan di belakang itu langsung bagasi. Oh ya, dan di tengah juga ada untuk cantelan Isofix baby seat. Dan juga ada seatbelt tengah yang diambil dari atas sini, hooknya dari bawah sini. Jadi ya, kalau Anda benar-benar harus banget membawa 5 penumpang, ya saya bayangkan sih nggak nyaman. Tapi kalau harus banget, penumpang tengah juga masih dapat seatbelt. Dan ya, sekarang kita akan beralih ke bagian bagasi. Ya, lalu di bagian belakang. Untuk stop lamp dia ini hampir full LED. Ya, untuk sistem lampu malam dan lampu rem sudah LED. Namun untuk lampu sein dan lampu mundur masih bohlam. Dan dia ini seperti yang bisa lihat, dia tarikan stop lamp sampai tengah yang melingkar ke seluruh bagian belakang ini merah. Tapi untuk di tipe RS dia ini clear, alias bening dan tidak merah. Itu salah satu pembeda lain di bagian belakang ini dengan tipe yang RS. Oh ya, dan juga di RS itu cladding dan overfender itu dia hitam gloss. Sedangkan di SE dan di bawahnya itu hitam doff biasa. Yap, dan dia juga ada sensor parkir 4 titik. Dan ada aksen silver lagi seperti di depan, emblem Honda, emblem HRV, wiper belakang, rear defogger, dan juga high mount stop lamp. Dan kita buka sekarang bagasinya. Ya, ini mobil kepemilikan pribadi, jadi seperti yang Anda bisa lihat barangnya cukup banyak. Tapi ini juga salah satu testament bahwa bagasinya cukup luas. Saya rasa tas golf di timpuk ini masih muat. Dan jika itu masih kurang luas, tentu saja jok tengah bisa dilipat sehingga menjadi bagasi rata. Dan ya, ada lampu LED kiri kanan dapat 2 kali ini ya untuk lampu bagasi, dan juga ada beberapa hook dan akses toolkit sini, ada tray juga. Dan ya, dan di bawah sini juga ada ban serep yang full size lengkap dengan ban seperti ban bawaannya yaitu Alenza.
Dan ya, kurang lebih seperti itu. Ini bagasi yang cukup luas, namun memang perlu diingat karena ini bentuk belakangnya agak sloping roof, tinggi bagasinya cukup terkompromi, tapi masih cukup luas. Dan ya, sekarang kita lanjut ke bagian closing. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Memang dari generasi kedua HR-V keluar, ini menjadi mobil yang disayang berbagai macam kalangan orang. Bagi anak muda, ini mobil yang harganya sangat terjangkau, fiturnya banyak, nyaman, asik dikendarai, dan bentuknya bagus. Dan bagi ibu-ibu, mobilnya juga kembali lagi nyaman, bisa membawa anak, bisa bawa barangnya cukup banyak, dan bentuknya cukup ramping. Sehingga dibawa di perkotaan itu tidak sulit, alias enak lah, dan lincah. Dan again, bentuknya bagus. Dan itu memang ciri sukses dari HR-V generasi kedua. Ketika Honda keluarkan itu, seperti yang bisa lihat sekarang, masih banyak sekali HR-V generasi kedua yang berkeliaran di jalanan, entahlah yang pre-facelift atau yang facelift, tipe apapun itu masih banyak sekali. Karena memang tidak bisa dipungkiri, itu ada sebuah mobil yang all-rounder cukup bagus, terutama di waktu itu bracket harga hanya sekitar 300 jutaan, bagi yang tipe Prestige 400. Dan walaupun kini HR-V yang baru juga mengalami kenaikan harga, dia juga masih menawarkan banyak fitur dan isi yang sepadan dengan harga tersebut. Seperti fitur sensing yang lengkap, dan multimedia yang cukup luas, dalamnya masih sangat nyaman, sangat ada aura-aura mewahnya. Dan dengan HR-V generasi terbaru ini pun juga masih merupakan sukses bagi Honda, sama seperti HR-V sebelumnya. Mungkin sebuah pengecualian itu ada di tipe RS, di mana perbedaannya itu hanya terletak di instrumen dan mesin dan berbagai kosmetik lainnya, tapi itu melonjak sekitar 100 juta di atas tipe SE ini. Lebih tepatnya sekitar 530-an sekarang. Dan ya, secara keseluruhan sama seperti HR-V sebelumnya, ini adalah all-rounder yang sangat baik. Tersedia di harga yang terjangkau dan bagus overall. Dari segi kenyamanan, segi fitur, segi prestige atau image. Mungkin yang agak kurang itu tenaganya, karena ini memang mesin yang tidak terlalu impresif sama seperti generasi sebelumnya, hanya 1500 cc yang NA. Dan dipadukan dengan CVT yang memang ditujukan untuk mengincarkan konsumsi BBM yang irit, sebaliknya memang membuat mobil ini terasa cukup lemot. Tapi di daerah perkotaan juga, untuk apa Anda kebut-kebutan? Jadi sekian dari video saya kali ini. Jika Anda menyukai, jangan lupa untuk like. Jika Anda tidak menyukai, Anda tahu harus menekan tombol apa. Dan jika Anda ingin melihat konten seperti ini lebih lanjut di masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya, terima kasih dan menonton.